Selamat malam, TVRI Stasiun Maluku kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku Antar Nusa malam ini bersama saya Prilly Revaldatu Hilatu. Mengawali penyampaian Maluku Antar Nusa dapat Anda ikuti kilas berita utama malam ini. Tangkal peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, Polres Seram Bagian Timur bentuk duta anti narkoba. Kapolda Maluku Utara bantah miliki villa di Ternate. Demikian tadi kilas berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Guna memberantas peredaran narkoba yang menyasar generasi muda di Kabupaten Seram Bagian Timur, puluhan pelajar di daerah itu dilibatkan sebagai duta anti narkoba. Dengannya, diharapkan para pelajar berperan aktif dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di sana. Gencarnya peredaran narkoba dewasa ini mengancam masa depan generasi muda, terutama para pelajar. Mereka rentan menjadi sasaran peredaran narkoba. Dibutuhkan peran aktif semua pihak untuk memberantas peredaran bahan berbahaya tersebut, terutama bagi para pelajar. Karena itu, Satuan Narkoba Polres Seram Bagian Timur melibatkan puluhan pelajar SMP dan SMA sederajat di Kota Bula sebagai duta anti narkoba. Kasat Narkoba Polres Seram Bagian Timur Ibtu Sin Sabar mengatakan, pembentukan duta anti narkoba tersebut sebagai bagian dari upaya serius memerangi peredaran narkoba yang saat ini mengintai kehidupan para generasi muda, terutamanya para pelajar. Dengan pembentukan duta anti narkoba tersebut, diharapkan para pelajar dapat memahami bahaya penyalahgunaan narkoba, terutama dari sisi hukum. Hari ini yang ingin Katong dapatkan hasilnya adalah terbentuknya duta anti narkoba sebagai perpanjangan tangan dari Polres Seram Bagian Timur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba, dengan harapan mudah-mudahan Kabupaten Seram Bagian Timur ini bisa terbebas dari narkoba. Kepala Dinas Pendidikan Seram Bagian Timur Ahmad Rumaratu mengapresiasi pembentukan duta anti narkoba dengan melibatkan pelajar tersebut. Rumaratu mengatakan ke depan pihaknya akan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan serupa. Dengannya generasi muda, terutama pelajar di daerah itu bebas dari penyalahgunaan narkoba. Sebelum menjadi duta anti narkoba, para pelajar diberikan pemahaman tentang undang-undang narkoba. Mereka juga diuji secara tertulis. Dari Bula, Seram Bagian Timur, Mansur Boinau melaporkan. Untuk pakai undang-undang ini. Kapolda Maluku Utara Brigjen Polisi Dwi Tugas Arianto membantah memiliki villa di kawasan wisata Jiku Malamo, Ternate Barat. Selain itu, dirinya juga membantah meminta sejumlah kayu dari pengusaha lokal di sana. Didampingi Kepala Dinas Kehutanan dan seorang pengusaha lokal bernama Adam Marsaoli, Kapolda Maluku Utara Brigjen Polisi Dwi Tugas Arianto membantah isu yang beredar di masyarakat tentang kepemilikan villa di kawasan wisata Jiku Malamo, Ternate Barat. Menurutnya, villa tersebut adalah milik pengusaha Adam Marsaoli. Selain kepemilikan villa, Kapolda juga membantah telah memeras sejumlah pengusaha kayu lokal untuk memberi kayu bagi pembangunan villa itu. Adam Marsaoli pada kesempatan itu membenarkan bahwa villa tersebut miliknya. Nantinya villa itu akan disewakan bagi mereka yang ingin berwisata ke sana. Maka pada hari ini saya minta para adik-adikku agar jangan mempolitisir yang lain. Kalau bukan pihak ketiga membantu pemerintah untuk mengembangkan pariwisata, siapa lagi? Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Syukur Lila mengatakan tidak ada perintah Kapolda untuk menitipkan kayu di SMK Negeri 2 Ternate Utara. Dirinya juga mengaku tidak pernah menitipkan kayu di sana. Diduga ada oknum yang sengaja untuk menghembuskan isu miring terhadap Kapolda Maluku Utara.
Apa yang dituduhkan ke kami bahwa memeras pengusaha-pengusaha penampung itu tidak benar, dan itu tidak ada perintah dari kami, dan tidak ada sama sekali perintah dari Pak Kapolda untuk itu tidak ada. Lokasi pembangunan villa di Jikumalamo, Ternate Barat sangat strategis karena berhadapan dengan Pulau Hiri. Lokasi itu sangat cocok dijadikan tempat wisata keluarga. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Pemirsa, transaksi kreditur debitur seringkali mengabaikan aspek jaminan fidusia atau jaminan harta kekayaan. Karena itu, Kanwil Hukum dan HAM Maluku melakukan sosialisasi jaminan fidusia online bagi masyarakat di Pulau Buru. Jaminan fidusia online bisa memudahkan publik dalam urusan perkreditan. Selama ini jaminan fidusia online belum terpikirkan oleh publik. Hal ini disebabkan belum banyak yang tahu dan kurangnya pemahaman akan fungsi jaminan fidusia. Hal ini ditindaklanjuti Kementerian Hukum dan HAM Maluku dengan melakukan sosialisasi kepada sejumlah kalangan. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku menggelar rangkaian sosialisasi yang diawali dari Kota Namlea, Kabupaten Buru baru-baru ini. Sosialisasi melibatkan pihak terkait yang sering berurusan dengan masalah perkreditan. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Hukum dan HAM Maluku M.J. Mataheru mengatakan, publik juga perlu tahu manfaat jaminan fidusia agar tidak mudah dirugikan. Dengannya, publik bisa membedakan porsi hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur. Para notaris pun bisa bekerja maksimal mengimplementasikan kedudukan hukum publik. Jadi maksud dari kegiatan sosialisasi jaminan fidusia ini ya untuk masyarakat tahu dan instansi terkait tahu. Kebetulan di Buru ini ada 3 notaris. Jadi biar masyarakat bisa mengetahui hak dan kewajiban terkait dengan jaminan fidusia. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Jaminan Fidusia Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Yudi Yuliafi mengungkapkan, saat ini publik sudah dimudahkan untuk pengurusan jaminan fidusia. Dengan aplikasi fidusia online, publik bisa mengakses dan mendaftarkan jaminan perkreditan secara instan. Dengan kemudahan ini, publik diberi ruang menjaminkan harta kekayaan yang semestinya dimiliki. Pendaftaran secara online, dan itu hanya dalam waktu 7 menit penerimaan pendaftaran jaminan fidusia sudah dapat dilakukan dan dicetak secara sendiri oleh kuasanya, yaitu penerima fidusia oleh notaris, dan kemudian diserahkan kepada kreditur. Fidusia ini secara online itu bisa dilakukan melalui handphone, juga melalui tab atau melalui laptop, itu dapat dilakukan. Dan penyesuaian dapat mungkin syaratnya adalah bisa connect dengan internet. Dari berbagai unsur, ada dari industri keuangan bank, ada dari industri keuangan non-bank. Industri keuangan bank dari pihak perbankan, ada beberapa bank yang ada di Namlea. Kemudian kalau industri keuangan non perbankan yang tadi kelihatannya hanya dari perusahaan pembiayaan yang ada di Namlea sini. Nah, tujuan diadakan kegiatan ini agar dapat menginformasikan dan mengedukasi masyarakat terkait jaminan fidusia. Ketika masyarakat memiliki hutang atau berhutang kepada pihak lain, yang dijaminkan adalah yang masuk dalam objek jaminan fidusia, masyarakat bisa paham, oh ternyata barang-barang ini harus dijaminkan secara fidusia. Dengan demikian, proses tata cara pendaftarannya seperti apa, kalau ada pelanggaran-pelanggaran masyarakat bisa tahu, sehingga masyarakat bisa memproteksi dirinya sendiri maupun keluarganya. Dalam rangkaian sosialisasi diberikan materi umum seputar definisi dan manfaat jaminan fidusia, serta aplikasi terkini yang bisa diakses dengan mudah. Diharapkan publik lebih memahami porsi hak dan kewajiban yang mesti dijalankan dalam urusan perkreditan. Sosialisasi sehari ini melibatkan kalangan perbankan, pelaku ekonomi, dan akademisi di Kota Namlea. Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan.
Sebagian besar kafilah peserta MTQ ke-27 tingkat Provinsi Maluku lebih memprioritaskan kualitas berlomba. Kontingen Kota Ambon dan Seram bagian timur mengejar perbaikan peringkat. Sementara kafilah tuan rumah Buru Selatan optimis bisa unggul di beberapa mata lomba. Setelah berlangsung selama sepekan, musabakah tilawatil Quran ke-27 tingkat Provinsi Maluku memasuki babak final di berbagai lomba. Hasil lomba dalam babak penyisihan telah dievaluasi sebagian besar kontingen. Kafilah Kota Ambon dalam MTQ tingkat provinsi yang berlangsung di Namrole, Buru Selatan ini berkeinginan memperbaiki peringkat di beberapa mata lomba. Selain itu, kontingen Kota Ambon memfokuskan kualitas berlomba dan belum menargetkan juara. Kafilah Kota Ambon melalui dukungan pemerintah tetap berusaha untuk adanya perubahan pada peringkat-peringkat itu. Walaupun target untuk juara umum itu tetap belum bisa capai karena kendala yang ada, yaitu mata lomba yang ketemu bisa ikuti. Mata lomba yang ketemu bisa ikuti misalnya untuk golongan tunanetra. Tunanetra itu memang untuk di Ambon itu sangat sulit karena pembinaan tunanetra untuk pesantren yang ada di Ambon itu belum bisa ketemu. Karena itu bisa diajukan ke Sementara kontingen Seram bagian timur juga memilih tampil berkualitas di lomba-lomba tertentu. Kontingen ini memprioritaskan lomba tilawah semua golongan sebagai cabang lomba unggulan. Target sebagai juara umum tetap diharapkan, namun bukan sebagai target utama. BT sendiri harus secara gentleman mengatakan bahwa untuk persiapan itu sangat minim. Karena limit waktu pelaksanaan kabupaten dan provinsi ini sangat mepet. Atau berpikir secara rasio dan realitas bahwa untuk target juara umum itu masih terlalu dini. Alasannya karena personil peserta yang katong ikutkan ini juga tidak semua cabang dan... Berbeda dengan kontingen lain, kontingen tuan rumah Buru Selatan justru menaruh harapan besar tampil sebagai juara umum. Mereka berharap unggul di semua mata lomba yang diikuti. Hasil dari seluruh cabang lomba yang digelar di arena MTQ menunjukkan kafilah Seram bagian timur unggul di lomba tilawah semua golongan. Kafilah Seram bagian timur berhasil meloloskan 5 qori-qoriah terbaik untuk golongan kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Kontingen Seram Timur juga masuk babak final untuk cabang lomba Fahmil Quran Grup Putra, Syahril Quran Grup Putra Putri, serta Katil Quran golongan Katil Kontemporer. Sementara kontingen tuan rumah Buru Selatan hampir mendominasi seluruh cabang lomba di babak final. Hasil keseluruhan lomba akan diumumkan dalam upacara penutupan MTQ ke-27 tingkat Provinsi Maluku yang dijadwalkan berlangsung malam ini. Dari Namrole, RN Stasi Jawa melaporkan.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Terima kasih masih bersama dengan kami, pemirsa. Peringatan Hari-Hari Besar Islam mendorong Majelis Taklim Ikatan Pedagang Pasar Mardika Ambon meningkatkan ketakwaan. Majelis Taklim Ikatan Pedagang Pasar Mardika Ambon juga bertekad membumikan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kesibukannya sebagai pedagang, Majelis Taklim Ikatan Pedagang Pasar Mardika Ambon (IPMA) tidak lupa melaksanakan hari-hari besar Islam. Salah satunya peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah tahun ini. Peringatan Isra Miraj itu dilaksanakan di Masjid Al-Ikhwan Pasar Mardika. Panitia pelaksana Lili Ridi menjelaskan, peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah ini terlaksana atas dukungan pedagang di Pasar Mardika Ambon. Kegiatan ini berlangsung dengan tema melalui Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah. Majelis Taklim IPMA membumikan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Ketua IPMA Rudi Mantewe menyatakan pihaknya selalu mendukung Majelis Taklim IPMA melaksanakan peringatan hari-hari besar Islam. Melalui kegiatan peringatan hari-hari besar Islam, mendorong Majelis Taklim bersama IPMA meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dengan peringatan seperti ini, ukhuwah Islamiyah semakin meningkat. Rudi Mantewe mengakui program kerja Majelis Taklim berupa pengajian dan peringatan hari-hari besar keagamaan berjalan sesuai rencana. Diharapkan kebersamaan seperti ini hendaknya terus dijaga. Kita punya organisasi ini memiliki majelis taklim. Jadi majelis taklim ini yang kebanyakan itu termasuk peningkatan pembacaan Al-Quran. Kemudian kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan seperti kali ini, yaitu peringatan Isra Miraj. Jadi pada intinya bahwa pedagang-pedagang juga harus mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Ahmad Salim saat menyampaikan hikmah menjelaskan dalam Isra Miraj terkandung peristiwa penting. Pada peristiwa Isra Miraj, Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan itu, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah yang telah diberkahi. Ustadz mengungkapkan inti dari peristiwa Isra Miraj yakni Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu yang kini menjadi kewajiban bagi umat Islam. Olehnya, Ustadz Ahmad Salim mengajak pedagang Pasar Mardika tingkatkan ketakwaan dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antara perintah Allah itu yakni mendirikan sholat 5 waktu. Selain itu, dimintakan makna dari sholat 5 waktu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hamjatomia melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara menangkap 2 orang tersangka pengedar narkoba jenis sabu. Satu diantaranya berstatus pegawai negeri sipil Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara. Dua tersangka pengedar narkoba jenis sabu ditangkap Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara di tempat yang berbeda.
Awalnya petugas menangkap tersangka Amang, seorang tukang ojek di depan lorong RSUD Casan Busori, Kelurahan Malioro, Ternate Tengah. Dari tangan tersangka Amang ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus narkoba jenis sabu seberat 1,19 gram. Selain itu disita juga 1 unit sepeda motor dan 1 buah telepon genggam. Petugas kemudian melakukan pengembangan terkait penangkapan itu. Hasilnya petugas BNN kembali menangkap MR di kos-kosan di Kelurahan Maliaro, Ternate Tengah. Saat penangkapan itu petugas menemukan 10 paket sabu siap edar seberat 11,59 gram. Petugas juga menyita 1 buah telepon genggam serta senter. Tersangka MR saat ini tercatat sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov Maluku Utara. Saat ditahan, MR menangis histeris. Kepala BNN Maluku Utara Brigjen Polisi Richard M. Nainggolan menjelaskan penangkapan kedua tersangka dilakukan setelah petugas mendapatkan informasi adanya pengiriman barang berupa paket sabu melalui salah satu jasa pengiriman. Para tersangka mengaku barang tersebut milik salah seorang narapidana yang saat ini mendekam di lapas Ternate. Kita kembangkan berdasarkan pengakuan daripada si tersangka bahwa yang bersangkutan disuruh oleh seorang wanita yang berinisial MR, di mana diketahui MR ini adalah pegawai negeri. Dia pegawai negeri pada Dispora Maluku Utara, ya, Provinsi Maluku Utara. Kita kembangkan ke tempat kos-kosannya, kita lakukan penangkapan terhadap MR dan dari MR kami berhasil menyita barang bukti sebanyak 11,59 gram. Ya, atau 12 gram sabu-sabu yang memang sudah siap edar, artinya sudah dikemas-kemasnya untuk paket-paket hemat. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Rancangan Undang-Undang Provinsi Kepulauan telah masuk dalam agenda Prolegnas tahun 2017 atas inisiatif DPD RI. Rancangan undang-undang itu berubah nama menjadi RUU Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kepulauan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nono Sampono mengatakan rancangan Undang-Undang Kepulauan semula diinisiasi oleh DPR RI, namun kini telah menjadi inisiatif DPD RI. RUU tersebut kini berubah namanya menjadi Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kepulauan. Menurut Nono Sampono, RUU Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kepulauan telah masuk dalam agenda Prolegnas tahun 2017 atas inisiatif DPD RI. Meskipun telah berubah nama, namun tujuan dari RUU tidak mengalami perubahan. Nono Sampono mengemukakan RUU ini akan mendorong lahirnya kebijakan pemerintah pusat untuk mewujudkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Termasuk Provinsi Kepulauan. Sekarang ini juga sudah masuk di Prolegnas 2017, tapi namanya sudah berbeda. Yang dulu di inisiatif DPR namanya Undang-Undang Provinsi Kepulauan, sekarang Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kepulauan. Sama saja. Barangnya itu saja, tetapi menjadi inisiatif kami dari DPD dan sekarang ini sedang berproses. Nono Sampono meminta 7 provinsi yang berjuang untuk mendapatkan pengakuan Provinsi Kepulauan mendukung DPD RI. 7 provinsi itu masing-masing Maluku, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Hamja Tomia melaporkan. Dewan Pimpinan Pusat KNPI memperjuangkan Laut Banda sebagai aset perikanan dan kelautan dunia. Hal itu ditegaskan dalam rekomendasi Jambore Nasional Poros Maritim Pemuda yang dibacakan di Tugu Gong Perdamaian Dunia Kota Ambon, Rabu sore.
Jambore Nasional Poros Maritim Pemuda kedua yang berlangsung di Maluku telah berakhir. Dalam jambore tersebut, DPP KNPI merekomendasikan 12 pernyataan sikap yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. 12 rekomendasi itu salah satunya memperjuangkan Laut Banda sebagai aset perikanan dan kelautan dunia. Ketua KNPI Maluku, Bisri Asidik Latukonsina menyatakan, Laut Banda memiliki potensi perikanan terbesar di dunia. Karenanya Laut Banda layak menjadi aset nasional maupun dunia. Menurutnya, Jambore Nasional Poros Maritim Pemuda akan dijadikan sebagai program nasional berkelanjutan. Latukonsina berharap melalui jambore kedua di Maluku mampu merekomendasikan Laut Maluku ke tataran nasional maupun internasional. Hadir dalam acara Jambore Nasional Pemuda Maritim kedua di Maluku, nantinya secara resmi akan ditindaklanjuti oleh DPP KNPI dengan menyurati Presiden untuk beraudiensi dan menyerahkan secara resmi rekomendasi ini. Adapun terkait dengan kementerian yang terkait langsung dengan rekomendasi ini, akan ada surat yang diberikan langsung kepada setiap kementerian. Kami beraudiensi dan memastikan bahwa rekomendasi ini akan sampai kepada kementerian yang terkait, dan akan kami tindak lanjuti dengan melakukan roadshow ke DPR RI, DPD RI untuk kemudian ini diagendakan menjadi perjuangan bersama. Ketua DPP KNPI Bidang Maritim Baharudin Farawawan berjanji akan meminta Presiden Joko Widodo mencanangkan tagline Beta Indonesia, Beta Bangga jadi bangsa maritim dunia. Dan dari pihak Istana Kepresidenan menunggu hasil rekomendasi. Sekembalinya kami pada hari ini, kami segera untuk memfollow up, sehingga dalam waktu 1-2 minggu ini kami sudah bisa menghadap kepada Bapak Presiden untuk menyampaikan ide gagasan pemuda Indonesia dalam rangka mewujudkan nawacita sebagaimana yang beliau jadikan sebagai visi kebangsaan menuju Indonesia poros maritim dunia. Bukan itu saja, tetapi lembaga terkait dalam hal ini Bakamla, Kemenko Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, Perikanan dan Pariwisata juga dalam hal yang sama kami akan mendorong ini dan tetap buka langsung dengan kementerian terkait. Selain memperjuangkan Laut Banda sebagai aset dunia, DPP KNPI juga mendorong pemerintah pusat menjadikan provinsi-provinsi kepulauan menjadi daerah percontohan pengembangan maritim nasional. Pani Letahiit melaporkan. Asisten 1 Sekretaris Kota Ambon, Anggonoto Ura membuka sosialisasi pengurusan surat izin tempat usaha bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Ambon. Kegiatan tersebut melibatkan pemateri dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Ambon serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, khususnya pengusaha mikro kecil dan menengah di Kota Ambon, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Ambon tadi pagi melaksanakan sosialisasi tentang standar pelayanan surat izin tempat usaha. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan edukasi bagi para pengusaha mikro kecil dan menengah di Kota Ambon tentang standar pelayanan surat izin tempat usaha yang harus dimiliki setiap pengusaha. Ketua Panitia Pelaksana Dodi Retop mengatakan kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, utamanya pengusaha mikro kecil dan menengah di Kota Ambon. Dengannya, mereka segera mengurus atau memperpanjang izin usaha sesuai regulasi yang dibuat. Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon, Anggonoto Ura mengatakan, sosialisasi tentang standar pelayanan izin tempat usaha diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Ambon. Pelayanan publik yang diterapkan pemerintah Kota Ambon saat ini adalah cepat, tepat, dan transparan yang telah diterapkan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu. Abu Sabawa, Unga melaporkan. Pemirsa, anggota DPRD Kabupaten Tamrau, Papua Barat, melakukan studi banding di Kota Ambon terkait pengelolaan objek pariwisata.
Rencananya mereka akan mengunjungi sejumlah objek wisata di Kota Ambon. Dunia pariwisata Kota Ambon yang mulai menggeliat kini dilirik pemerintah Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Hal itu dapat dilihat dari studi banding yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Tambrau, Papua Barat tadi pagi. Ketua DPRD Kabupaten Tambrau, Kosmos Baru, mengatakan studi banding anggota DPRD Kabupaten Tambrau di Kota Ambon karena Kota Ambon dinilai sangat baik untuk pengembangan potensi pariwisata. Selain itu, geografis Ambon sangat mirip dengan Kabupaten Tambrau. Rencananya, rombongan anggota DPRD Tambrau ini akan mengunjungi sejumlah objek wisata di Kota Ambon. Sekretaris Kota Ambon AG Latuheru saat menerima kunjungan anggota DPRD Kabupaten Tambrau mengatakan Kota Ambon terus berupaya mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan. Latuheru menyebutkan para anggota DPRD Kabupaten Tambrau menjadikan studi banding ini sebagai media saling bertukar informasi tentang pengembangan pariwisata di daerah masing-masing. Latuheru menyebutkan dunia pariwisata di Kota Ambon dan Maluku kini tengah dilirik para pengembang karena memiliki objek wisata yang tidak kalah menariknya dibanding daerah-daerah lainnya. Abu Sahubawa, Unga melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyerahkan aset Bandara Babula kepada Kementerian Perhubungan. Dalam waktu dekat akan dilakukan perbaikan sejumlah fasilitas di bandara tersebut. Penyerahan aset Bandara Babula Ternate oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara diputuskan dalam rapat paripurna DPRD setempat. Setelah mendapat hibah itu, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyiapkan anggaran sebesar 4,3 miliar rupiah untuk renovasi terminal Bandara Babula Ternate. Renovasi itu meliputi perbaikan atap terminal serta pemisahan ruang VIP. Otoritas bandara juga telah menyiapkan desain terminal yang disesuaikan dengan standar pelayanan. Selain itu juga disiapkan penambahan sejumlah fasilitas diantaranya toilet, ekskalator, dan kursi di ruang tunggu keberangkatan. Kita mendapat penyerahan dari pemerintah provinsi dan disetujui oleh DPRD. Kemudian kita menyiapkan langkah-langkah lebih lanjut. Yang pertama bahwa penyerahan ini harus dirasakan oleh masyarakat menjadi lebih baik. Dengan penyerahan aset tersebut diharapkan Bandara Babula Ternate menjadi lebih baik dan nyaman sesuai standar pelayanan di bandara pada umumnya. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Pemirsa, merayakan HUT-nya yang ke-90, Tarekat Maria Mediatrix menggelar pentas seni dan budaya.
Dalam pentas ini juga diperagakan cerita misi Katolik yang dilakukan Uskup Johannes Arts di Maluku. Puluh tahun sudah Tarekat Maria Mediatrix menjalani misi pelayanan di kota Ambon. Seorang misionaris martir Belanda, Monsignor Arnoldus Johannes Hubertus Arts, MSc, telah meletakkan dasar kokoh pendirian tarekat ini. Johannes Arts ditunjuk sebagai uskup tituler Apollonia di tahun 1920. Penunjukannya itu pada saat rencana peningkatan status Prefektur Apostolik Nova Guinea Orlandes menjadi Vikariat Apostolik Nova Guinea Orlandes yang kini dikenal sebagai Keuskupan Amboina. Wilayah pelayanannya saat itu meliputi Kepulauan Maluku hingga ke Papua Barat dan sekitarnya. Arts wafat sebagai martir bersama 12 rekan misionaris yang dieksekusi mati pada era pendudukan Jepang. Kendati mesti menghadapi kematian dalam menyebarkan Injil Kristus, Johannes Arts telah memberikan panutan yang baik bagi gereja Katolik di Maluku. Untuk mengenang karya besar Arts bagi umat Katolik, Tarekat Maria Mediatrix menggelar pentas seni dan budaya di puncak perayaan HUT-nya semalam. Pentas seni ini diwarnai dengan sejumlah tari-tarian tradisional Maluku. Dalam pentas ini juga diceritakan kisah perjalanan sang misionaris dalam menyebarkan Injil Kristus di tanah Maluku. Penyebaran Injil ini mendapat berbagai tantangan dari warga setempat maupun penjajah kala itu yang menduduki Maluku. Uskup Diosis Amboina Monsignor Petrus Canisius Mandagi menyatakan hal yang dikutip oleh Paus Fransiskus, di mana kaum religius hadir, di situ ada kegembiraan. Pagelaran seni dihadiri para uskup dari sejumlah keuskupan Papua maupun Palangkaraya, pastor dan biarawati Maria Mediatrix. Alkilatus Saule Sarles Bolaman melaporkan.